Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang hadir di sini bisa mendengar suara saya? Ya, halo. Apakah bisa mendengar suara saya? Di close aja videonya seperti apa ya? Gimana caranya? Ya, baik. Eh, sudah hadir 3 orang ya. Mbak Citra, Mbak Mila, Mbak Denis. Ya, mungkin yang lain menyusul. Ya, bisa kita mulai atau menunggu yang lain? Oh iya, baik. Apakah, saya tampak di video atau tidak? Ya, baik. Eee, Sambil menunggu yang lain, terima kasih untuk yang sudah hadir ya di kelas. Mbak Citra, Mbak Mila, Mbak Denis mungkin sama bisa dipanggil pasukannya yang lain. Ya, malam ini seperti silabus yang sudah pernah saya sampaikan waktu tatap muka pertama dulu ya. Jadi pada kesempatan tatap muka kedua atau tatap muka pertama secara online ya, kita akan membahas 2 topik ya. Kemarin sudah di-download belum ya modulnya? Modul sudah di-download belum ya? Atau sudah coba dibuka? Ya, nggak apa-apa. Ini nanti kita sama coba buka sama-sama ya. Ya, baik, sambil menunggu yang lain ya, boleh kita mulai atau bagaimana? Nunggu 5 menit dulu ya? Untuk Mbak Mila, kenapa kok loading-nya masih puter-puter terus? Ada problem? Ya, sambil menunggu yang lain ya, Mbak Citra, Mbak Denis, sudah ini ya, sudah siap ya? Halo, apakah yang lain bisa mendengar saya? Apakah Mbak Citra dan Mbak Denis mendengar saya?
Saya minta responnya. Bagaimana dengan yang lain? Sudah bisa kita mulai belum ya? Ya, halo. Ya, maaf ya, ternyata koneksinya trouble barusan ya. Eh, sudah hadir berapa orang ini semuanya? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Mbak Nadia, Mbak Praharsini, Mbak Denis, Mbak Ratna, Mbak Nuri, Mbak Mila, Mbak Citra ya. Oke, baik. 7 orang ini kita langsung mulai ya, sambil menunggu yang lain ya. Oke, baik. Mohon maaf ya, ternyata barusan ini koneksinya tiba-tiba ini putus. Jadi saya sibuk mencari Anda ya, dan alhamdulillah nyambung lagi. Ya, baik. Seperti halnya silabus yang kemarin ya, malam ini kita akan membahas 2 topik. Topik tentang di pelajaran kedua dan topik di pelajaran ketiga. Tolong jika misalnya ada problem di tengah perjalanan kita dialog ini, tolong segera ini ya ketik ya biar saya bisa tahu. Nanti kalau misalnya nggak bisa diikuti atau kurang bagaimana, tolong Anda sampaikan ya. Ya, selamat datang Mbak Neng. Ya, eh ya, baik. Mohon maaf, ini saya ada trouble sedikit di ini ya, di kursor naik turunnya. Ada yang bisa membantu bagaimana caranya untuk naik turunkan slide? Ya, pada kali ini ya, tujuan kita di pembelajaran pertama ini, yang pertama online maksud saya ya, khususnya yang di peta konsepnya, bahwasanya nanti Anda semua bisa ya untuk
bisa mendengarkan, bisa berbicara, bisa membaca, dan bisa menulis gitu ya. Tetapi khususnya pada tatap muka yang sekarang, tujuan pembelajaran adalah ini ya, mahasiswa atau siswa bisa menulis pola pengembangan paragraf, itu yang pertama. Yang kedua, bisa mengungkapkan ringkasan isi khotbah secara lisan ya. Masih ingat yang kemarin di tatap muka pertama kita sudah membahas ada sambutan, ada khotbah, terus kemudian ada apa lagi? Ada ceramah gitu ya. Terus kemudian ada apa lagi? Ada orasi gitu ya. Nah, ini sekarang kita yang khususnya ya betul Mbak Citra, pidato, betul. Ini yang khususnya yang khotbah ya, itu yang kedua. Yang ketiga ini, Anda bisa menulis surat memo ya. Sudah pernah menulis surat memo? Memo ke siapa yo biasanya? Memo biasanya dibuat untuk siapa? Ya itu ya, jadi biar, kita bisa memahami cara membuat surat memo dan gunanya apa, dan apa bedanya dengan surat edaran, dengan surat pengumuman gitu ya. Oke, dan yang keempat, nanti ini bisa, menganalisis, sepenggal dari cerita novel. Ya, betul. Iya, memang waktu SMP sudah dibahas, Mbak, betul. Nanti ini saatnya mengingat kembali, ya. Oke, terus kemudian, ya itu tadi tujuan pembelajaran kita ya, untuk yang topik pertama. Harapannya kita selesaikan dalam waktu 30 sampai 40 menit gitu. Nanti sisa waktunya kita lanjut ke topik kedua sambil kita latihan soal ya, seperti itu. Oke, baik ya. Nah, di yang pertama kita, ini ya mau membahas tentang paragraf. Masih ingat nggak paragraf itu apa? Masih ingat paragraf itu apa? Ya, paragraf itu intinya ini ya, bagian dari sebuah karangan ya, yang isinya itu pasti lebih dari beberapa kalimat gitu. Ya, betul, barisan kata pertama. Barisan kata pertama. Barisan kata pertama yang biasanya umumnya ditandai dengan menjorok ke dalam atau ini ya, spasi gitu ya. Itu cirinya paragraf. Secara definisinya, paragraf sendiri itu adalah terdiri dari beberapa kalimat yang satu sama lain saling terjalin. Artinya terjalin itu beberapa kalimat, kalimat satu dengan kalimat yang lainnya harus ada kaitannya, nggak boleh yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Bukan, itu namanya bukan paragraf ya. Dan cirinya lagi, bagian bait pertama betul, itu, tandanya dari sebuah paragraf begitu ya. Nah, kalau definisinya ini tadi, didahului dengan alinea, dimulai dengan garis baru, itulah betul yang namanya paragraf. Dan cirinya lagi ini, harus ada gagasan utama. Gagasan utama atau namanya adalah ide ya, ide pokok. Ya, baik. Kemudian saya terlalu cepat? Kalau terlalu cepat tolong disampaikan ya. Oke. Nah, terkait dengan, topik yang sekarang ini, pola pengembangan paragraf ya, kita memiliki, macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf ditinjau dari letaknya, ini, gagasan utama atau ide pokok. Ya, selamat malam Mbak Lisa, selamat datang. Ya, saya akan perlahan, ya, saya akan lebih perlahan, ya. Ya, kembali saya sampaikan, di tiap paragraf ya, di tiap paragraf itu selalu ada ide pokoknya atau gagasan pokoknya ya. Nah, ditinjau dari letaknya gagasan pokok ya, itu paragraf itu dibagi menjadi tiga. Paragraf yang ide pokoknya itu di awal, di akhir, atau justru campuran keduanya, di awal dan di akhir. Gitu ya. Jadi ada berapa? Ada berapa paragraf ditinjau dari letak ide pokoknya?
Mbak, betul, Mbak Nuri ada 3 ya, heeh, betul, Mbak Citra, oke, Mbak Ratna, betul. Ya, ada 3. Nah, eee, kemudian nama-nama dari tadi, berdasarkan letaknya itu tadi, ada yang ingat nggak namanya apa? Namanya adalah kalau dia letaknya itu adalah di awal, namanya paragraf deduktif. Ya, kalau di akhir induktif, atau campuran ya, seperti itu. Nah, kita mulai masuk untuk yang betul Mbak Citra, untuk yang paragraf yang deduktif dulu ya. Ini pasti kita sudah pernah sering dengar ya mengenai paragraf-paragraf ini ya? Iya, sudah sering mendengar ya? Atau bahkan sudah sering untuk ini ya, menilai atau mengetahui, oh ini paragraf namanya deduktif, oh ini di awal, di akhir gitu ya. Jadi tujuannya adalah kita pengen tahu nih bagaimana caranya, contohnya yang deduktif gimana, induktif bagaimana, dan yang campuran seperti apa ya, heeh, betul. Kalau yang deduktif itu berarti di awalnya itu adalah, ide pokoknya, kemudian baru diikuti kalimat penjelas. Jadi kalimat utamanya dulu, baru kalimat penjelas. Mbak Rin Airin, ya selamat datang. Salam kenal ya Mbak. Terus kemudian saya lanjutkan lagi. Jadi yang diulas itu adalah hal-hal yang bersifat umum dulu, baru kemudian masuk yang ke khusus. Jadi cerita generalnya dulu, bagian umumnya dulu, baru kemudian diikuti dengan yang spesifik, detail-detailnya ya. Itu namanya yang deduktif. Nah, ini gambaran ini mungkin akan lebih jelas bagi ini Anda semua. Jadi ini kalimat utama ya, letaknya di sini. Ini kalimat utamanya baru diikuti kalimat penjelas atau dari hal-hal yang bersifat umum masuk ke hal-hal yang bersifat khusus ya. Ada yang tahu contohnya apa? Nah, ini contohnya. Misalnya dalam sebuah contoh paragraf, kembali lagi ya, mengapa kok ini disebut paragraf tadi cirinya adalah dimulai dengan ada alinea atau kalau tidak ya garis baru ya. Nah, kebetulan kalau pada contoh yang ini dimulai dengan apa cirinya? Dengan alinea ya. Halo? Masih mendengar saya? Oke, baik. Saya hanya khawatir kalau koneksi hilang lagi kayak seperti tadi ya. Oke, baik. Jadi, ini kita lanjutkan. Jadi ini mengapa kok disebut paragraf deduktif? Karena apa tadi? Ada hal-hal yang bersifat umum itu disampaikan dulu, baru kemudian hal-hal yang bersifat khusus. Nah, dalam hal ini apa yang umumnya? Ini dalam contoh yang saya sedang sampaikan di slide ini. Kira-kira apa ide pokoknya? Tentukan dulu ide pokoknya. Betul, ya. Penyebab kemacetan ya. Ini paragraf berbicara mengenai mengapa Jakarta itu macet. Ya, oke, penyebab kemacetan. Dan hal-hal khususnya apa? Ada beberapa hal di situ disampaikan dalam satu paragraf itu. Betul, Mbak Gadis, Mbak Nur, betul semuanya penyebab-penyebab kemacetan. Ya, ada 4 ya. Jadi hal khusus, 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 khusus. Ini khusus ya. Jadi sudah tahu ya? Oke. Nah, kemudian sebaliknya dengan yang deduktif tadi, sekarang yang induktif artinya adalah yang berada di akhir paragraf. Ya. Jadi tentunya yang disampaikan adalah hal-hal yang bersifat khusus dulu ya, baru masuk yang ke umum. Atau hal-hal yang disampaikan itu penjelasan dulu, kalimat penjelasan satu, kalimat penjelasan kedua, baru ditarik ke hal-hal yang bersifat utamanya,
ya, seperti itu. Nah, ini ilustrasinya, ya, mungkin lebih gampang ya dengan pakai ilustrasi. Jika nanti Anda menulis, nah seperti ini paragrafnya, maka letak kalimat utamanya adalah ada di akhir. Betul ya? Sehingga di situ nanti Anda bisa menulis apa saja, hal-hal khusus satu, khusus dua, khusus lagi, sehingga ditarik ke yang hal-hal yang bersifat lebih general atau lebih umum. Ada yang bisa kasih contoh? Nih contohnya, ya. Sekarang coba apa kalau kita mau membaca sebuah paragraf atau kita membaca sebuah paragraf ya, maka tadi cirinya adalah kita tentukan dulu mana yang menjadi apa? Mana yang menjadi apa? Ide pokok atau gagasan pokoknya. Ya, apakah masih bisa mendengar saya, Mbak Citra, Mbak Mila, Mbak Nuri, Mbak Ratna, Mbak Denis? Masih ya? Ini Mas siapa? Mas Sugiono belum datang? Mas Natswa Karis ya, nama FB-nya ya. Oke, iya betul. Coba dari paragraf yang saya tampilkan di sini, mana yang umumnya dulu, mana yang khususnya? Coba perhatikan. Tadi induktif adalah hal-hal yang bersifat khusus menuju yang ke umum. Ya. Oh ya, oke baik. Oh Supriyono ya, maaf. Saya ingatnya ada belakangnya Yononya. Ya, semoga lekas sembuh ya. Ini yang khususnya, iya Mbak Mila silakan masuk, silakan bergabung. Ini yang khususnya yang mana coba perhatikan ya. Ini kan mendeskripsikan mengenai apa umumnya? Mengenai Minangkabau ya. Jadi panorama Minangkabau. Sebenarnya itu hal-hal umumnya ya. Dia dijelaskan oleh apa gitu ya. Oh, ini ada panoramanya, ada nelayannya, pantainya seperti ini. Itulah alam Minangkabau. Ya, gitu ya. Betul. Itu lebih lengkap, panorama Minangkabau, betul, seperti itu ya. Jadi itu ide pokoknya Mbak Nur ya. Sementara yang khusus-khususnya tadi itu ya, itu namanya induktif. Oke, baik saya lanjutkan. Nah, selanjutnya kalau di awal dan di akhir ya, jadi campur gitu ya, itu namanya adalah paragraf yang bersifat campuran, di mana di situ tadi memuat paragraf induktif dan deduktif. Namun paragraf ini sebenarnya ini ya sangat jarang digunakan dalam menulis berita dan juga ini ya atau media-media populer lainnya, tapi seringnya dipakai untuk karya ilmiah. Kenapa kok berita ini jarang menggunakan ini? Karena ini agak sedikit menyulitkan bagi pembaca, dikhawatirkan ada pembaca agak sedikit sulit untuk menangkap kalau misalnya itu ya. Jadi jarang, namanya jarang itu tetapi ada yang pernah menggunakannya, tapi umumnya ini dipakainya dalam karya ilmiah baik berupa laporan penelitian, artikel ilmiah, seperti itu ya. Oke. Jadi total yang hadir sekarang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. 13 ya. 13 orang. Betul ya, Mbak? Ya. Nah, sekarang cirinya yang lain bagaimana? Nah, ini kalau dalam gambarannya ya, kalimat utama, kemudian kalimat utama lagi di awal dan di akhir. Yang di sini berupa penjelasan-penjelasan ya. Nah, ini contohnya. Coba terlepas ini ada di bold sama enggak, tapi caranya kita mengidentifikasi dia kalimat utama bagaimana? Dia menunjukkan bahwasanya ada suatu subjek atau objek yang sedang mau dibahas, itu cirinya ya. Ini berarti apa yang menjadi ciri apa istilahnya ide pokoknya.
mau berbicara mengenai cagar budaya Indonesia ya. Dan dalam endingnya atau di akhir paragrafnya mau menjelaskan bahwasanya cagar budaya Indonesia itu tadi merupakan peninggalan sejarah bangsa Indonesia. Betul ya Mbak Citra, cagar budaya ya, betul. Perhatikan ya, ini hal-hal yang bersifat ide pokok atau umum lagi ya, umum. Kemudian ini menjelaskan incaran kolektor. Tahu kolektor? Ini ya yang suka berburu barang-barang antik ya. Tuh. Terus kemudian ini peninggalan sejarah. Ini kesimpulannya atau istilahnya adalah tadi ide pokok yang terakhir yang ditulis di akhir paragraf ya. Ya seperti itu. Ya, Mbak Citra tahu kolektor. Nah, ini kesimpulannya nih, apa bedanya tadi deduktif, induktif, dan campuran. Nanti ini diingat-ingat ya, kalau muncul di soal, diingat-ingat. DIC, deduktif, induktif, campuran. Umum, khusus, umum, khusus. Ya, nah ini campuran umum khusus. Ya, oke. Jadi, kembali lagi, 3 macam ini adalah perbedaan paragraf atau jenis paragraf ditinjau dari letak gagasan utamanya. Ya, oke. Sudah, untuk yang bagian pertama ya, 2.1 sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya, sambil mengefisien waktu ya. Oke, kemarin ya, waktu pertemuan secara fisik di KDEI kemarin, kita sudah membahas pidato, sambutan, khotbah gitu ya. Nah, sekarang kita kita spesifiknya membahas mengenai khotbah. Ya, kemarin bedanya apa? Oh, ternyata berisi ceramah atau pidato, tapi yang nuansanya adalah agama, nasihat-nasihat keagamaan, yang itu keagamaan apapun ya. Jadi intinya adalah berisi hal-hal yang bersifat religius ya. Dan khotbah ini sendiri umumnya lebih bersifat formal, ya resmi gitu ya, tidak ada ini istilahnya adalah biasanya diikuti oleh banyak audiens ya, banyak yang mendengarkan. Nah, kalau kita mendengarkan khotbah, siapa yang biasanya mendengarkan khotbah atau di Indonesia siapa yang sering memberi khotbah yang populer, yang terkenal? Siapa pemberi khotbah yang terkenal di Indonesia? Betul. Almarhum Uje, Anwar Zahid, Hakim, Yusuf Mansur. Oh ya, itu semuanya adalah pemberi khotbah ya sesungguhnya ya. Jadi kalau kita mendengarkan suatu ceramah agama atau dalam hal ini khotbah ya khotbah. Umumnya khotbah itu biasanya apa penjelasan kalimat berikutnya khotbah Jumat ya, umumnya biasanya begitu ya. Tapi ada lainnya lagi, tidak selalu Jumat, tapi ada momen-momen khusus lainnya ya. Intinya kalau kita mendengarkan khotbah, apa sih yang perlu kita tahu gitu ya? Judulnya atau temanya ya, namanya siapa, nama pengkhotbahnya siapa dan latar belakangnya ya, serta waktu dan tempat khotbah. Ini dulu ya, ini dulu yang kita perlu tahu ya. Setelah itu untuk bisa menemukan isi pokoknya, iya Mbak Mbak gadis, ayahnya ini ustadz juga ya Mbak? Ya semoga ya. Oke, ya. Jadi kalau kita sudah sering mendengarkan khotbah, maka sebenarnya isi pokoknya apa? Didengarkan dulu dengan konsentrasi ya. Terus kemudian ini, kita mendengarkan sambil ada catatan kecil. Catatan kecil ini sebaiknya bisa jadi tertulis atau kalau mau diingat-ingat juga boleh, tapi khawatirnya akan lupa gitu ya. Jadi catatan kecil, pakai di memo atau notes gitu ya.
Nah, catatan kecil tadi itu yang ditulis kata kuncinya aja, kunci-kuncinya ya, atau ide pokoknya aja gitu. Jangan semuanya setiap kata yang diucapkan oleh Pak Ustadz atau Pak, yang memberi ceramah tadi itu kita tulis. Nah, itu namanya, bukan meringkas ya, bukan menganalisis isi khotbah, tapi namanya adalah menulis kembali isi khotbah gitu ya. Nah, misalnya tadi, setelah pembukaan Pak Ustadznya bilang mengenai, ini, berwudu, misal gitu. Maka ditulis kata wudu, kemudian yang berikutnya lagi kok cerita, wudu bisa batal karena ini, berarti hal-hal yang membatalkan wudu gitu ya, terus dan seterusnya ya. Itu disusun menjadi kata-kata kunci tadi disusun menjadi sebuah kerangka dasar atau istilahnya digabung-gabung-gabung sehingga menjadi kerangka khotbah dan kemudian menjadi ringkasan atau rangkuman ya, dengan tanpa mengubah isi gitu ya. Oke. Gampang ya untuk yang itu ya? Ada pertanyaan untuk khotbah? Nanti bisa sambil dilihat ya di bahasa Indonesianya di sini di modulnya ya. Modulnya ada di halaman kalau khotbah ada di halaman 26 sampai 28. Halaman 26 sampai dengan 28. Ya, nanti sama dilihat ya, modulnya. Ini masih yang kemarin ini ya. Oke, ini yang ini tadi. Modulnya sama dilihat ya. Jadi kalau ada waktu silakan dibaca. Nah, ini. Jadi misalnya teks khotbahnya seperti ini ya. Maka bagaimana caranya kita untuk meringkas ya. Nanti silakan dibuat latihan ya. Jawab-jawab pertanyaan ini. Untuk ngetesnya seperti itu ya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Ya, baik Mbak Citra. Oke. Nah, yang ketiga ini menulis surat memo ya. Surat memo. Kira-kira kalau mendengar kata memo, bentuknya itu gimana ya? Besar, kecil, atau bagaimana ya? Kecil, singkat, padat, betul, ya. Jadi namanya surat memo itu mungkin kurang lebihnya seperti ini ya, singkat ya, singkat padat. Jadi di sini tuh yang disampaikan adalah to the point, nggak pakai dengan ini karena latar belakang ini gitu nggak perlu ya. Jadi langsung langsung ya, langsung pada intinya yaitu kalau dalam contoh ini meminta untuk mempersiapkan ruang aula pada tanggal sekian, jam sekian seperti itu ya. Nah, perhatikan apa aja yang harus ada dalam sebuah memo. Ya, ada judulnya, ada judul tulisan memo gitu ya. Ada tanggal, ada dari siapa untuk siapa dan hal apa gitu, terus isinya gitu ya, penutup dan siapa yang menulis ya. Perhatikan ininya. Oke. Betul. Nah, sekarang apa nih bedanya dengan ya, memo umumnya digunakan untuk apa? Ini ada di sini. Nah, memo itu sebenarnya adalah asal katanya adalah dari kata memorandum. Memorandum yang berasal dari kata memori yang berarti mengingatkan, berarti ingatan. Berarti memo itu tujuannya adalah salah satunya adalah memberikan informasi yang bersifat mengingatkan Mbak Gadis ya dan semuanya. Makanya ringkas gitu loh, ndak pakai panjang lebar gitu karena sifatnya adalah mengingatkan. Jadi biasanya sebelumnya sudah pernah ada informasi sebelumnya atau bisa jadi sama sekali belum pernah ya gitu. Sehingga kalau seseorang menggunakan memo, khususnya dalam sebuah organisasi, baik sekolah, kantor, atau manapun ya, instansi manapun, itu sifatnya adalah bisa horizontal. Horizontal artinya adalah sesama, gitu ya, sesama. Kalau namanya horizontal berarti kan begini ya, sesama. A,
ke B. Nah, ini sesama ya. Atau kalau nggak gitu, vertikal. Berarti kalau vertikal itu adalah dari A menuju ke B. Ya, berarti dari atasan ke bawahan gitu ya. Atau dari bosnya ke anak buah gitu ya. Pimpinan ke staf seperti itu ya. Ataupun diagonal. Diagonal itu bisa jadi begini. Nah, diagonal A ke B. Artinya nggak linear ini. Ya, nggak linear. Artinya bukan atasan langsungnya gitu ya. Bukan atasan langsungnya. Eee, bisa jadi atasan bagian lain memberikan memo pada bagian lain juga ya, seperti itu ya. Bisa diterima? Bisa ditangkap penjelasan saya? Namun satu lagi yang perlu diingat, vertikal ini ya umumnya jarang sekali yang yang dari bawah untuk menuju ke atas ya, jarang ya. Jadi, umumnya memo itu mengingatkan itu, pimpinan mengingatkan anak buah gitu ya umumnya. Tapi sebenarnya bisa dua arah, tapi jarang ya. Biasanya anak buah sedikit agak pekewo orang Indonesia untuk mengingatkan atasannya, meskipun mengingatkan tetapi tidak melalui memo, begitu ya. Ya, kembali lagi, memo singkat, terus kemudian memberi informasi, meminta petunjuk atau memberikan petunjuk, ya, seperti itu. Nah, ini bagian-bagiannya, jangan lupa. Ada kopnya, ada judul memonya, penerima pemberi perihal isi, tanggal, dan siapa yang menulis memo. Dan jangan lupa paraf. Paraf atau tanda tangan, ya. Ya, perhatikan ini ya, karena nanti ada latihan yang nanti harus Anda coba buat ya, dan itu nanti waktu waktu menunjukkan ke saya hasilnya nanti masih 2 minggu lagi ya, nanti di akhir ada. Bisa saya lanjutkan ya? Nah, apa bedanya nih dengan ini? Apa bedanya pemberitahuan? Apa bedanya surat memo atau memo tadi dengan pemberitahuan? Kalau pemberitahuan ini lebih bersifat general sekali dan itu yang diberitahu itu orang banyak ya. Artinya hampir seluruh staf, hampir seluruh jajaran itu, apa istilahnya, diberikan atau cukup ditempel satu saja ya di tiap ruangan ya, seperti itu ya. Jadi lebih bersifat general dan umum ya, itu pemberitahuan. Nah, apa bedanya lagi dengan ini? Betul Mbak Nuri, tidak khusus perorangan ya, kalau itu tadi lebih spesifik ada yang siapa yang dituju ya. Kalau ini apa bedanya lagi dengan edaran? Betul, sudah ada nomor izinnya, sudah ada nomor izinnya. Mbak Gadis maksudnya apa nih? Nah, kalau yang surat edaran ini, eee, ya nanti saya ini, saya upload ke YouTube ya Mbak. Oke Mbak Rin. Tapi bisa diterima ini Mbak, sekarang ini. Ya, diikuti saja sampai sebatas mana Anda bisa mengikuti ya. Nah, kemudian berikutnya adalah pekan seni ya, ini khusus tentang pekan seni nih edarannya. Jadi kalau namanya surat edaran itu, ditujukannya pada banyak orang gitu ya, pada banyak orang dan dia di sini lebih banyak, lebih bersifat, tidak ringkas ya. Jadi ada hal yang melatar belakangi, sehingga harus bagaimana, lah seperti itu ya. Jadi surat edaran ini pun umumnya adalah dibuat satu untuk semua ya, seperti itu. Oke, jadi ingat kembali ya memo tadi apa ya? Oke, ini ya untuk bagian-bagian memonya. Nah, ini tadi surat edaran. Tujuannya kolektif ya, yang beredar dari satu tangan ke tangan lain dengan
semua orang itu adalah, mendapatkan perihal yang sama ya, surat yang isinya sama gitu. Oke, sampai dengan bagian ketiga masih bisa diikuti oleh semuanya? Mbak Citra, Mbak Nuri, Mbak Ratna, Mbak Denis, Mbak Nadia, Mbak Neng, Mbak Praharsini, Lisa Kartika, Cencu, Gadis, Mila, Tia, Rin Airin. Ya nanti tolong, daftar yang hadir di sini tulis nama aslinya ya, Mbak siapa yang sekretaris ya? Mbak siapa? Mbak Citra? Ya betul Mbak Citra, nanti tolong di ini ya Mbak ya, nama aslinya yang, hadir yang sekarang. Ya, baik saya lanjutkan untuk yang ini, membaca dan menganalisis penggalan novel. Ayo, siapa yang sering membaca novel atau siapa yang suka membaca novel? Masih ingat novel itu, merupakan karya sastra ya, karya sastra masih ingat karya sastra macamnya ada berapa di minggu kemarin kita sudah bahas, dan novel adalah termasuk karya sastra yang, baru ya, yang dalam artinya karya sastra yang berbentuk prosa yang dia merupakan ini, angkatan baru lah ya, seperti itu. Oh, Mbak Citra wakil ketua, ya ya boleh nanti minta tolong yang ini ya, bertanggung jawab untuk ini menulis nama-nama aslinya ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ini kan terkenal sekali ya, salah satu contoh novel Laskar Pelangi ya. Siapa yang pernah sudah baca? Ya, jadi novel itu adalah karangan prosa yang isinya adalah panjang. Sehingga nggak heran kalau tebal ya. Nggak heran kalau tebal. Ya, saya juga belum, Mbak. Saya juga belum pernah membaca Laskar Pelangi, hanya lihat filmnya ya. Oke. Jadi dalam sebuah novel, cirinya novel itu pasti minimal adalah tebal, tidak seperti, cerpen ya, berbeda ya. Jadi ini ceritanya itu relatif panjang yang di situ mengurai kehidupan seseorang dengan banyak hal-hal yang, di sekelilingnya ya, seperti itu. Dan watak dari masing-masing personil yang terlibat dalam cerita itu macam-macam ya. Ada yang berperan jahat, ada yang berperan baik, ada yang berperan sangat bijaksana dan sebaliknya. Iya, Mbak Ratna nggak punya waktu, iya, betul. Oke, ini yang baru. Bagaimana dengan novel yang lama? Ceritanya adalah loh ini nutupin ya, maaf ya. Ceritanya adalah, misalnya ini, Siti Nurbaya ya, contohnya yang kalau yang novel lama Siti Nurbaya. Mohon maaf ini menutupi ya, nanti saya perbaiki. Kemarin saya nyimpennya ndak begini. Oke. Nah, karena novel itu panjang ya, maka, dalam sebuah karya sastra kita tetap perlu untuk menilai atau menganalisis isi novel tadi sesungguhnya apa, gitu ya. Cara menganalisis penggalan novel, namanya penggalan apa ya, penggalan? Penggalan itu berarti tidak tidak keseluruhan, tidak keseluruhannya sampai tuntas, tapi satu bab, satu bagian gitu ya, itu namanya penggalan ya. Nah, ketika kita misalnya hanya membaca satu bab, satu penggal aja kita baca, terus kita diminta untuk menganalisis bagaimana novel tadi, maka sesungguhnya heeh, betul Mbak, potongan, penggalan ya, maka sebenarnya kalau kita suruh menganalisis, apa yang harus kita analisis gitu. Yang kita analisis itu apanya? Yang kita analisis itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam novel tersebut, khususnya adalah unsur intrinsik ya. Selain intrinsik sebenarnya ada unsur ekstrinsik juga ya. Jadi sebuah karya sastra itu, terdiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ini sebenarnya materi sudah yang minggu lalu ya, tapi saya muat lagi di sini untuk mengingatkan Anda semua ya. Jadi, eee, intrinsik dan ekstrinsik. Masih ingat nggak yang intrinsik apa, yang ekstrinsik apa? Ini, intrinsik itu berarti membangun novel tadi atau karya sastra tadi dari dalam. Dari dalam itu artinya apa? Apa temanya, apa pesannya, bagaimana jalan cerita, bagaimana perwatakan, bagaimana latar, dan bagaimana sudut pandang, gitu. Ini yang intrinsik. Jadi kalau kita membaca novel, penggalan novel ya misalnya, ini yang harus kita analisis. Oh, dia ceritanya tentang apa pokok masalahnya? Oh, pesannya bagaimana? Oh, jalan ceritanya bagaimana? Watak-wataknya bagaimana?
keadaan yang melatar belakangnya seperti apa, sudut panjangnya bagaimana ya, ini. Sementara kalau yang ekstrinsik itu, ini saya skip dulu ya, nanti kalau misalnya ada soal nanti Mbak nggak bisa jawab, atau istilahnya bisa menjawab, ini nanti saya flashback ke situ ya. Oke, saya skip dulu untuk yang ini, yang mengenai sudut pandang. Saya ingin tanya, untuk yang, unsur intrinsik dan ekstrinsik sudah pernah dibahas belum dalam pelajaran bahasa Indonesia semester-semester sebelumnya? Sudah pernah dibahas belum, Mbak? Udah ya? Nah, berarti kalau sudah, itu nanti lebih cepat lagi ya. Ya. Unsur ekstrinsiknya ini ya. Jadi nanti membaca novel itu tadi yang itunya ya. Oke, baik. Eh ini latihan yang tadi saya bilang membuat memo ya. Membuat memo dengan tulisan tangan ya, tulisan tangan masing-masing ya. Eh khususnya apa yang memo tentang apa? Memo di halaman ini 30 di modul kita ya, di modul bahasa kita. Nanti dicari nih halaman 30 ya. Cari nih halaman 30, memonya tentang apa. Nah, ini contoh memonya. Nah, ini. Nah, nanti Anda membuat memo tentang ini ya. Yang ini nanti ditulis tangan di kertas A4 dibagi 2 ya, kertas A4 dibagi 2. Jadi memang, desainnya kecil ya, saya minta nanti untuk dibuat dengan kertas kecil seperti itu, nanti, hasilnya nanti cukup difoto kemudian dikirimkan ke saya secara kolektif mungkin barangkali bisa diwakili siapa gitu ya, ketua atau wakil ketua atau sekretaris. Jadi, ini, nggak pakai amplop, A4 bukan amplop ya, A4 itu kertas, kertas biasa, kertas putih heeh. Boleh kertas biasa boleh, tapi ukurannya yang, heeh, ukurannya yang mungkin lebih dikecilkan. Jadi kalau misalnya ketemu A4 itu dibagi 2, baru potongannya itu yang digunakan untuk menulis memo ya, seperti itu. Kertas putih, pakai tulisan tangan ya. Jadi ini nanti keterampilan menulis secara otomatis sudah pasti akan Anda punyai ya, heeh, bisa menulis memo ya. Ini nanti 2 minggu dari sekarang ya, jika misalnya ini kok pas kebetulan dengan akhir tahun, ya sudah, monggo sudah, yang jelas nanti ini sampai dengan batas, sebelum UTS saya tunggu ya. Baik, gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk yang ini, saya lanjut dulu untuk yang kalau udah ada pertanyaan, saya lanjut untuk yang, topik kedua. Oh iya, heeh, nggak apa-apa yang penting nanti sebelum UTS sudah masuk ya. Sebelum UTS kan masih 6 minggu lagi. Buatlah memo tadi ya. Iya, mau tahun baruan ya. Oke, heeh. Baik, sambil kita beralih ke yang, TM yang berikutnya ya, TM yang kedua, saya ingin Anda coba membuka soal, ini membaca yang di sini ya, bisa dibaca di sini. Tolong ini, jawab pertanyaan nomor 1 sama nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2, apa jawabannya?
Nggak jelas ya. Yang nomor satu yang jawab A, siapa? Semuanya jawab A. Nomor 2, nomor 1 A, betul ya, kalimat utama yang di awal paragraf namanya deduktif, ya betul. Nomor 2 semuanya jawab D. Nomor 2 semuanya jawab apa? Nomor 2 Mbak Neng jawab A. Kurang jelas ya ini. Nah, ini lebih jelas nggak? Ya. Nomor 2 nampaknya variatif ya jawabannya ya. Ada yang D, ada yang B, ada yang A. Nah, berarti kesulitan Anda rata-rata ini ya di menemukan gagasan utama. Ini nomor 2 ini sesungguhnya gagasan utamanya apa? Ini caranya gimana nih? Caranya adalah coba dibaca. Dibaca dulu ya semuanya. Ini bicara mengenai pohon tanaman di halaman rumah tidak mau berbunga seperti tanaman sejenis lainnya. Nah, berarti sebenarnya dari kalimat pertama ini sudah ketemu belum ide pokoknya? Terus di sini ada bilang apa sebabnya gitu. Apa sebabnya? Berarti yang menjadi masalah itu adalah di mana? Yang menjadi permasalahan adalah ini pohon tanaman itu tadi tidak berbunga gitu. Ya, sebabnya apa? Tidak mendapat sinar, terhalang pohon kayu. Itu berarti hal-hal yang bersifat khususnya. Berarti yang umumnya tadi adalah yang ini apa? Pohon tanaman tidak mau berbunga. Jadi sebenarnya jawabannya benar adalah B, ya. Jadi gagasan utama paragraf adalah ini. Tidak mau berbunga ini hal umumnya, kemudian hal-hal khususnya karena apa? Karena tidak dapat sinar dan karena terhalang pohon kayu. Gitu ya caranya nganalisis ya. Nah, nomor 3, jawabannya apa nih? Nomor 3 jawabannya A. Mbak Lisa A, Mbak Gadis A. A semuanya ya. Coba lihat. Tanaman tadi tidak mau berbunga. Itu sebab atau akibat? Nah, akibat ya. Sebabnya apa? Tidak dapat sinar sama terhalang kayu. Berarti sebenarnya adalah polanya adalah dari akibat ke sebab. Nah, ya gitu ya. Ini nanti kita bahas yang di ini, TM yang ini, yang ketiga ini. Gitu ya. Jadi jangan terjebak, tidak selalu sebab akibat gitu, tapi ada akibat sebab gitu, atau justru akibat-akibat gitu ya. Oke, kita lanjut dulu, nanti kita lanjutkan latihan soalnya. Ini yang sekarang topik yang ketiga, kita lanjutkan tentang ini topik peristiwa. Tapi sebenarnya kalau topik ini dia itu hanya judulnya aja yang peristiwa, tapi sesungguhnya kompetensi yang ingin dicapai tujuannya adalah ini. Siswa bisa ini mengembangkan paragraf. Nah, tadi ya, ini melanjutkan yang tadi. Kemudian bisa menyimpulkan wawancara dan bisa mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan ya. Jadi ini cuma 3 tujuan pembelajaran, 3 kemampuan akhir. Jadi nanti selesai Anda mengikuti pelajaran ini diharapkan siswa bisa ini menggunakan pola pengembangan paragraf. Kemudian bisa menyimpulkan wawancara, dan yang ketiga bisa mengumpulkan data dari berbagai macam sumber ya. Oke, kita lanjut ya.
Waktu kita tersisa 34 menit. Oke. Nah, ini yang pertama. Ketika kita bicara mengenai pola pengembangan paragraf, tadi ya definisinya paragraf sudah kita jelaskan di yang pertama tadi ya. Masih ingat tadi paragraf apa? Rangkaian kalimat ya, rangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain yang selalu memiliki ide pokok. Nah, itu cirinya paragraf ya, yang umumnya diawali dengan alinea atau garis baru ya. Mbak Tia masih di tempat, Mbak Rin masih di tempat, Mbak Mila, Mbak Gadis, Mbak Lisa, Mbak Cencu, betul. Nah, kembali lagi dalam pola pengembangan paragraf ini ada dua ya. Jadi untuk mengembangkan paragraf ceritanya ini, kalau tadi kan paragraf yang sudah terbentuk tadi itu jenisnya apa ya, itu bedanya dengan sebelumnya. Kalau yang sekarang kita itu diminta untuk bagaimana cara mengembangkan paragraf, cara menyusun paragraf itu bisa dibuat dengan model apa. Nah, itu sesungguhnya ini tujuan pembelajaran yang sekarang ini. Gitu ya. Jadi cara mengembangkan paragraf itu bisa melalui ini induksi dan deduksi. Tapi yang paling sering ya, yang paling sering itu adalah yang induksi. Jadi artinya paling sering itu ini paling lazim digunakan ya. Jadi seseorang ketika mengembangkan paragraf itu bisa dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus baru kemudian yang umum gitu. Nah, ini macamnya nanti. Caranya adalah bisa generalisasi, bisa analogi, dan sebab akibat. Nah, tadi contoh soal yang di depan tadi, itu nanti ini penjelasannya. Ya, oke. Sementara yang deduksi adalah silogisme dan antimem. Tapi dalam tujuan pembelajaran ini, kita akan membahas yang ini aja. Ya, oke. Suatu paragraf itu mengapa kok perlu dikembangkan? Karena itu tadi, untuk menguraikan ini ya, istilahnya penjelasan-penjelasan yang ingin dikemukakan oleh penulis ya gitu. Nah, dalam mengembangkan paragraf itu adalah didasarkan pada data untuk menarik sebuah kesimpulan. Jadi hal-hal yang kita tulis itu apa saja, kemudian pada akhirnya kesimpulannya seperti apa. Nah, ini yang tadi ya, yang induksi ya, yang induktif ya. Jadi cara mengembangkan paragraf itu yang paling sering adalah melalui penalaran bersifat induktif. Di sini penulis akan menceritakan hal-hal yang lebih khusus atau hal-hal yang bersifat khusus dulu, baru kemudian diarahkan untuk menuju kesimpulan yang bersifat umum. Ya, itu tadi ya, saya ulangi lagi kembali seperti itu lagi. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi, oh ini pakai generalisasi, pakai analogi, atau sebab akibat. Ya, jadi penalaran induksi tadi ada tiga macam besar, tiga jenis, generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Sementara dalam sebab akibat ini ada sub-subnya. Tidak hanya sebab akibat saja, tapi bisa jadi akibat atau sebab, atau justru akibat atau akibat. Ya. Nih, contoh yang generalisasi. Generalisasi itu artinya adalah menarik ke hal yang umum, ya, general, umum, gitu. Jadi memaparkan hal yang khusus dan kemudian disimpulkan pada akhir paragraf. Ini contohnya. Mana yang khusus? Ini cerita mengenai buah kelapa ya. Buah kelapa itu tidak hanya minumannya yang segar, tapi juga buahnya bermanfaat, kayunya bermanfaat, pelapahnya bermanfaat, atau bahkan akarnya gitu. Oleh karena itu kesimpulannya adalah pohon kelapa bermanfaat gitu ya. Ini contohnya yang generalisasi. Atau begini, saya punya sebuah ini pernyataan ya. Kalau menggunakan generalisasi itu seperti apa? Misal, uh,
Sulit ya, agak sulit. X itu adalah A dan B. Y itu A dan B juga. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya semua A adalah B. Pernah mendengar yang seperti ini? Ini namanya premis mayor, premis minor ya, masih ingat? Jadi misalnya begini, saya punya contoh. Ariel adalah seorang vokalis, ya itu A. Ariel itu X. Ariel adalah vokalis, itu A. Dan berwajah tampan, itu B, ya. Sementara Y-nya adalah Pasha Ungu, ya. Pasha Ungu adalah vokalis dan juga berwajah tampan. Kesimpulannya adalah semua vokalis adalah berwajah tampan. Itu seperti itu, contoh generalisasi. Masih ingat? Jika A adalah B gitu ya. Jadi tadi ini kalau ditarik rumus seperti itu. Generalisasi ya. Mbak Mila masih di tempat? Ya, oke. Bisa diikuti sampai dengan paragraf generalisasi. Iya, baik, saya lanjutkan. Sementara yang kedua, analogi. Analogi itu mengumpamakan, ya, mengumpamakan atau menyamakan dengan objek lain, yaitu yang memiliki kesamaan dalam hal tertentu, ya. Jadi namanya analogi itu perumpamaan. Ini misalnya kalau dalam contoh, satu paragraf ini bercerita mengenai pisau yang tumpul akan menjadi tajam jika diasah terus. Nah, gitu kan? Ini kan sudah biasa kita dengar ya. Sehingga pisau tadi agar tajam dia harus selalu digunakan dilatih sehingga tidak mudah rusak dan karatan ya, seperti itu. Seperti itu juga dengan otak manusia. Jika sering digunakan, distimulus, dirangsang, dan lain-lain sering digunakan, maka otak manusia akan lebih terlatih dan terasah. Ya, itu namanya analogi. Jadi bisa membandingkan ya dengan yang sebelumnya. Kalau yang di sini bercerita mengenai perumpamaan-perumpamaannya, baru kemudian ditarik ke yang kejadian nyatanya seperti apa. Oke. Kemudian ini yang sebab akibat tadi ya. Jadi yang diawali dengan hal-hal yang berupa sebab-sebab kemudian ditarik akibat. Nanti dibaca ya di ininya ya, di contohnya ini. Mana yang khususnya, mana yang sebabnya dan mana yang akibatnya. Kalau dalam contoh ini adalah yang menjadi akibat apa ya kira-kira? Mbak Cenco masih di tempat? Mbak Gadis? Mbak Neng? Mbak Ratna? Mbak Nuri? Ini apa yang menjadi akibatnya ya dalam contoh ini? Banjir, betul. Banjir, betul, 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 banjir. Nah, banjir ini disebabkan oleh apa? Kalau dalam cerita ini, dalam paragraf ini, hujan, ya. Terus kemudian selokan yang banyak sampah, nggak bisa menampung, betul, ya. Itu namanya sebab akibat tadi ya. Bedanya dengan yang tadi di soal tadi, itu tadi ini yang ini akibat sama sebab. Jadi disampaikan dulu akibatnya, baru kemudian disampaikan sebabnya. Ini akibatnya apa nih? Kalau dalam contoh ini. Akibatnya apa ini kira-kira dalam contoh yang sekarang? Akibatnya, oh ya, Mbak Nuri ya, hasil panen yang tidak memuaskan, betul. Sebabnya apa? Pengairan tidak lancar, penataan yang tidak bagus, ya, gitu ya. Oke, sudah bisa mengidentifikasi. Ini akibat-akibat. Nah, gimana yang akibat-akibat? Akibat itu artinya adalah suatu akibat akan menimbulkan akibat lainnya. Jadi lebih ke arah yang akibat lainnya ini lebih ke arah dampak, ya. Dampak berikutnya gitulah atau akibat berikutnya gitu. Nah, contoh ini, akibat pertama apa, akibat kedua apa nih di sini?
Mbak Nadia? Panen gagal, gagal panen, betul. Gagal panen itu akibat pertamanya. Tentunya kalau bicara mengenai sebab, banyak hal yang menyebabkan gagal panen ya. Nah, tapi ini akibatnya adalah gagal panen. Kemudian di akhir paragraf dijelaskan bahwasanya gagal panen itu menyebabkan apa? Atau mengakibatkan apa? Mengakibatkan apa, Mbak Lisa? Kira-kira? Kerugian para petani. Oke, ada yang lainnya lagi. Ini kerugian para petani ini masih merupakan kalimat penjelas dari gagal panen, Mbak Lisa. Jadi gagal panen ini menyebabkan kerugian atau menimbulkan kerugian. Tetapi ingat dalam akibat di sini, yang menjadi akibat adalah betul Mbak Nuri. Ini pemerintah melakukan impor bawang merah, gitu ya, betul Mbak Nuri. Jadi karena gagal panen sehingga mendorong pemerintah melakukan impor. Nah, itu ya, jadi akibat satu sama akibat dua. Betul. Ya, pinter-pinter. Sekarang itu yang bagian pertama. Ada pertanyaan untuk yang bagian pertama? Jadi tadi prinsipnya saya ulangi, cara mengembangkan paragraf secara induktif ada berapa cara? Mbak Ratna, ada berapa cara Mbak Ratna? Ada 3 cara. Yang pertama adalah generalisasi ya, terus yang kedua analogi, dan yang ketiga sebab akibat. Sebab akibat di situ jenisnya ada 3 lagi, sebab akibat, akibat sebab, atau akibat akibat. Ya, betul. Oke, ya, saya lanjut ya. Nah, sekarang yang hasil wawancara, ini yang bagian kedua. Siapa yang pernah melakukan wawancara? Wawancara itu biasanya dilakukan oleh siapa kepada siapa? Biasanya ini apa istilahnya, wartawan. Nah, betul, kepada artis, wartawan kepada pejabat gitu ya, atau reporter kepada ini apa, kepada narasumber gitu ya. Nah, itu adalah wawancara. Kalau namanya wawancara itu tertulis apa lisan ya? Kalau wawancara itu tanya jawab ya, namanya tanya jawab, lisan, betul. Tanya jawab ini tujuannya apa? Bertujuan untuk meminta informasi atau keterangan atau penjelasan atau pendapat ya mengenai sesuatu hal. Betul itu. Ya, betul. Atau wawancara kerja ya, wawancara kerja ya. Wawancara kerja itu kepala personalia kepada pelamar begitu ya. Atau tanya jawab peneliti dengan narasumber. Ini adalah semuanya pengertian wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi ada 3 macam ini jenisnya wawancara berdasarkan kamus ya. Nah, dalam wawancara itu tadi sifatnya adalah tujuannya memperoleh informasi langsung dari narasumber. Narasumber itu apa atau siapa? Narasumber adalah orang yang dimintai keterangan ya, misalnya dalam sebuah uh, dalam sebuah kasus ada wawancara wartawan kepada polisi, maka narasumbernya adalah polisi gitu ya, bisa jadi seperti itu. Nah, selanjutnya wawancara tadi eh, adalah diolah ya. Bagaimana kita tahu hasil wawancara tadi? Maka kita perlu mengolahnya dulu sebelum kita mau mengambil kesimpulan gitu atau mau mempublikasikan pada orang lain ya. Jadi tidak sembarang langsung secara itu langsung ini ya, langsung diupload gitu tidak, tapi ada analisanya dulu ya. Jadi itu tadi yang saya bilang, itu namanya adalah menyimpulkan wawancara. Ini cara-caranya ya. Saya agak cepat sedikit.
karena waktu kita tersisa 19 menit ya, biar kita bisa lebih banyak latihan soal. Oke, yang ketiga ini adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan. Sumber bacaan ini yang dimaksud adalah yang tertulis nih, misalnya ada majalah, ada koran, misal gitu ya, ada buku, ada textbook, ada artikel jurnal, ada buku teks, misalnya gitu, dan lain-lain ya. Itu bagaimana cara mengumpulkannya? Ada banyak sumber, misalnya Anda telah menemukan sumbernya untuk sebuah topik itu, misalnya tadi topik mengenai impor ya, atau kalau di sini topik mengenai peristiwa. Topik mengenai peristiwa banjir tadi, Anda sudah mendapatkan sumber jumlah 8. Nah, bagaimana caranya dari 8 sumber itu tadi Anda rangkum atau Anda ringkas atau Anda kumpulkan. Nah, itu caranya. Ini adalah topik ini ya, tujuannya. Sementara, apa definisi dari data? Ada yang tahu data? Data adalah ini, keterangan yang benar dan nyata. Ini menurut kamus bahasa ya, kembali lagi menurut kamus bahasa. Atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian. Jadi keterangannya itu ilmiah sehingga bisa dijadikan dasar. Ya. Kalau bicara mengenai data itu sifatnya adalah jamak ya, jamak itu artinya banyak. Kalau single itu namanya datum ya. Jadi kita kalau biasanya ngomong berikut akan disampaikan data-data itu sesungguhnya adalah satu hal yang salah kaprah ya. Umumnya adalah dengan kita bicara data itu sebenarnya sudah jamak gitu. Jadi kalau kita banyak bicara satu data itu namanya saya akan menyampaikan satu datum ya gitu ya. Ini yang seringkali salah kaprah di kita. Jadi data itu apa Mbak Nadia? Jamak atau tunggal Mbak Nadia? Data itu. Nah, sumbernya ini dari mana? Sumbernya bisa dari buku paket, buku majalah, surat kabar itu tadi. Caranya untuk mengambil datanya adalah bagaimana ini? Dibaca dulu semuanya, ya. Kemudian yang kedua, dicatat mana yang penting. Ya, gitu. Kalau untuk latihan pertama, boleh kita memakai kartu-kartu. Ya, kita pakai 3 kartu. Tiap kartu hanya mencatat satu pokok saja. Yang pertama adalah sumbernya serta datanya yang disampaikan. Ya, ini contoh kartunya. Jadi langkah dalam mengambil data tadi, siapkan 3 buah kartu. Kartu pertama berisi kutipan, kartu kedua berisi ringkasan, dan kartu ketiga berisi parafrase. Contoh kutipan. Namanya kutipan itu apa sih? Kutipan itu adalah ini ya, semacam me, ya datum bukan simple Mbak Nuri. Datum itu satu, jadi hanya satu buah hanya satu buah informasi gitu. Kalau data jamak, jamak artinya banyak, data satu, data dua gitu ya. Betul. Nah, ini saya lanjutkan ya. Tadi untuk bisa mengambil data, jadi kan kembali lagi data tadi banyak ya dari sehingga informasinya itu tidak hanya satu, itu maksud saya. Maka langkah pertama adalah bagaimana membuat kartu kutipan. Kutipan itu adalah ini ya, menuliskan kembali apa pendapat orang, apa penjelasan orang tentang suatu hal. Sehingga kalau dalam kutipan itu pasti akan ada namanya dan tahun berapa serta dia dimuat di mana gitu. Itu cirinya kutipan ya. Jadi persis kita tidak merubah sama sekali. Itu namanya mengutip ya gitu. Nah, langkah pertama untuk bisa mengambil data adalah diambil dulu dari kita mencari dulu membuat kartu kutipan dulu ya. Setelah dikutip, langkah keduanya adalah diringkas. Namanya diringkas itu tadi penjelasannya Pak Sarwono yang tadi persis ini, itu sebenarnya intinya apa sih? Ya, itu namanya ringkasan. Ringkasan ini tapi tetap karena yang ngomong Pak Sarwono dan kita itu hanya menyimpulkan, maka ininya tetap harus ditulis. Sumbernya, ya. Nah, berikutnya adalah parafrase. Parafrase itu sesungguhnya apa? Parafrase itu artinya adalah ungkapan lain ya, ungkapan lain dari konsep tertentu ya, yang secara mungkin secara
secara tata ini ya, tata kalimatnya itu berbeda tetapi tidak mengubah makna. Ya, gitu ya. Jadi, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, mengurai kembali teks karangan menjadi bentuk susunan kata yang lain, tetapi maksudnya adalah untuk lebih menjelaskan gitu, maksudnya memparafrase itu ya. Jadi 3 langkah tadi itu harus kita lakukan agar kita bisa mengambil data-data dari sumber-sumber yang banyak tadi itu gitu ya. Jadi tidak keseluruhan sumber itu kita gabung gitu tidak ya, tetapi kita harus mencari intinya dengan melalui 3 proses tadi. Ingat ada 3 proses ya. Oke. Ini cara melakukan parafrase. Ini ya. Parafrase itu karena adalah mengungkapkan kembali isi teks gitu, tetapi dengan kalimat yang mungkin berbeda atau dengan cara yang mungkin berbeda gitu ya, atau dengan kalimat sendiri ceritanya gitu ya. Itu caranya adalah kita bisa menggunakan sinonim. Sinonim itu berarti ungkapan yang ini ya, persamaan kata. Ungkapan yang sepadan, misalnya yang setara ya, yang setaranya, atau mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung gitu ya, atau kalimat aktif menjadi tidak aktif, atau menggunakan kata ganti orang ketiga. Ya, jadi ini adalah cara-cara yang bisa digunakan untuk membuat parafrase. Ya, ada yang pernah membuat parafrase? Mbak Lisa, Mbak Gadis, Mbak Tia, ada yang sudah pernah membuat parafrase? Belum ya, nanti kita sambil latihan ya. Dalam parafrase itu ceritanya tadi itu, kembali lagi kalau ke sini. Uh, ini menjelaskan kembali tapi dengan kata-kata yang atau susunan kalimat yang berbeda dengan aslinya. Ya, aslinya kan ini tadi. Nah, ini. Makin banyak orang tua menyadari bahwa sikap otoriter dalam mendidik anak adalah salah. Nah, gitu ya, itu ceritanya begitu. Entah karena sering membaca atau mengikuti ceramah, maka banyak orang tua yang baru menyadari bahwa sikap itu yang benar adalah harusnya yang demokratis. Nah, itu ambil aja sih kesimpulannya begitu dulu ketika kita membaca. Baru kemudian kita simpulkan menjadi kalimat itu, ya, bahwasanya otoriter itu ternyata lebih tidak baik daripada yang demokratis, ya, itu kesimpulannya. Nah, ketika memparafrase, kita menjelaskan dengan bahasa lain gitu, bahwasanya sikap otoriter ini salah. Ini kalimatnya kan nanti kalau Anda bandingkan kan beda dengan kalimat aslinya. Ya, itu namanya parafrase. Oke. Nah, ini ya. Nah, setelah tadi sudah tersusun parafrase, sudah tersusun ringkasan-ringkasan gitu kan, kita mau membentuk menjadi sebuah karangan ya, atau menjadi tulisan kita. Nah, karangan atau tulisan kita itu sebelum kita bisa menyusun sampai berlembar-lembar gitu ya, atau membuat tulisan yang panjang lebar begitu, ada baiknya atau seharusnya kita itu harus membuat kerangka karangan terlebih dahulu. Namanya kerangka itu adalah rencana yang mau ditulis apa gitu. Jadi kalau pernah membuat layang-layang, pernah? Itu kan layang-layang agar bisa terbentuk, itu kan ada ini ya, ada polanya, ada kerangkanya ya. Nah, sama dengan itu. Jadi manfaat kerangka itu nanti bisa memudahkan ini dalam menyusun. Nah, gitu. Menghindari double-double, menghindari duplikasi gitu ya, agar tidak sampai menulis tadi sudah ditulis lagi, menghindari itu. Serta memudahkan untuk mencari materi yang menjelaskan kembali. Mbak Dewi, ya, waktunya 10 menit lagi, Mbak ya. Oke. Nah, ini contoh cara membuat kerangka. Jadi kerangka itu nanti tinggal ditulis. Oh, saya mau nulisnya apa? Oh, saya mulai dari latar belakang, saya mulai berikutnya masalah, tujuan, dan lain-lain. Kalau menulis di teori, saya menulisnya tentang apa? Oh, pengertian, tanda gejala, tata laksana, dan lain-lain. Ya, intinya ini tata kerangkanya. Jadi, pada awalnya, seorang penulis ya pasti akan memulai ini terlebih dahulu sebelum menyusun
tulisannya atau sebelum membuat karangannya ya. Jika sebuah tulisan itu terlihat baik gitu ya, pasti di dalamnya atau sebelumnya, sebelum tahap itu pasti telah melalui proses yang namanya membuat kerangka karangan. Ya, oke gitu. Nah, dari sini nih, barangkali ada pertanyaan. Ya, Mbak Dewi, monggo bergabung. Gunakan sisa waktunya ini ya. Oke. Nah, untuk lebih mempermudah tadi yang di peristiwa yang ketiga tadi ya, di tatap muka topik yang ketiga, coba kita latihan soalnya ini ya. Ya, 10 menit lagi udah selesai. 8 menit ini. Baik, jadi kesimpulannya tadi ya, untuk tatap muka pertama dan kedua sama-sama membahas mengenai paragraf ya, mengenai paragraf serta cara mengembangkan paragraf ya, itu tadi. Terus kemudian apalagi yang dipelajari tadi itu? Cara meringkas khotbah dan meringkas wawancara gitu ya. Terus kemudian menganalisis penggalan novel sama membuat ini bagaimana mengumpulkan data dari berbagai macam sumber ya. Itu tadi yang kita bahas. Nah, ini coba nih sambil menunggu waktu kita berakhir di halaman yang ini ya, di halaman 61 di buku modul. Coba nih. Nanti PR-nya 2 menit terakhir akan saya ulas lagi ya, Mbak. Kalimat satu nanti bisa latihan sendiri. Ini yang nomor 3 tadi. Anda biasanya ini perlu latihan agak banyak untuk menentukan kalimat utama. Coba nomor 3. Kalimat utama paragraf adalah ini bicara mengenai pelanggaran lalu lintas. Contohnya, menyeberang tidak pada tempat yang disediakan. Oh, suara saya hilang. Masih bisa didengar? A ya. Ada lain yang menjawab selain A? Betul ya, paragraf tadi pikiran utamanya adalah pelanggaran lalu lintas ya. Pola pengembangannya apa nih? Pola pengembangannya paragraf tadi. Kalau dilihat dari contohnya ini. Nomor 4. Mbak Lisa jawab D. Itu paragraf berarti dari hal-hal yang bersifat apa? Khusus ke umum atau umum ke khusus ya? Dari hal-hal yang bersifat umum kemudian dijabarkan menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Betul Mbak Ratna? Nah, berarti paragraf tadi menggunakan pola pengembangan apa ya? Apa ya kira-kira? Generalisasi. Ya, betul, generalisasi. Ya, ini waktunya akan uh, berakhir 5 menit lagi ya. Kita lanjut ke soal lagi. Nah, ini paragraf yang ini tadi ya, berarti paragraf apa? Nomor 5. Paragrafnya tadi di awal kalimat ya, kalimat utamanya berarti dia yang termasuk deduktif ya. Betul, semuanya jawab A. Oke, sekarang yang ini, yang berikutnya.
Migrasi, perpindahan penduduk merupakan suatu reaksi kesempatan ekonomi ya. Pola migrasi di negara-negara berkembang biasanya menunjukkan interdependensi. Migrasi juga merefleksikan keseimbangan aliran sumber daya manusia ya. Nah, dari contoh paragraf ini alasannya ini termasuk paragraf apa nih? Paragraf di atas dikembangkan secara deduktif. Karena apa? Betul, deduktif. Ya, alasannya karena apa nih dalam nomor ini? Karena betul sekali, Mbak Ratna. Ya, dimulai dari hal-hal yang umum dan khusus. Oke, ini wawancara. 1 menit lagi ya kita latihan soal lagi. Nih, tujuan melakukan wawancara apa? Ini nomor 7, Mbak Nuri jawab apa? Yang C ini, yang C tadi jawaban untuk yang nomor 6 ya, Mbak. Sekarang yang nomor 7. Tujuan melakukan wawancara antara lain, betul, menggali informasi. Jadi kalau orang melakukan wawancara tapi untuk bersilaturahmi, itu mungkin kurang tepat ya. Nah, tujuan wawancara lagi. Ini misalnya, iya. Nih, tujuan wawancara adalah ingin mengetahui apa saja yang disediakan sekolah. Maka kalimat pertanyaannya bagaimana? Nomor 8. 2 menit terakhir. Apa? Kalau tanyanya apa saja yang disediakan oleh sekolah, maka pertanyaannya adalah betul Mbak Neng, apa saja fasilitas yang tersedia di sekolah ini? Ya, coba nanti kalau misalnya misalnya saya bertanya begini, apa jawabannya akan begini? Itu cara ngeceknya ya. Dan yang terakhir nih, cermati hal-hal berikut. Ada ini. Maka yang digunakan dalam mencatat data adalah yang mana nih? Ini yang terakhir. Ada kutipan, kendali, ringkasan, jawaban, dan parafrase. Yang digunakan yang mana? Pertanyaan terakhir ini. Nomor 9. Jawabannya adalah, Pak Nuri jawab apa? C. Ini kutipan, kendali, ringkasan, jawaban, dan parafrase. Yang digunakan ada yang mana? Tadi ingat, yang digunakan adalah yang... Oh, belum jawab ya, Mbak. Yang digunakan apa aja? Kutipan digunakan nggak tadi? Iya. Kendali digunakan? Tidak. Ringkasan digunakan? Iya. Jawaban tidak. Parafrase tidak? Iya. Jadi jawabannya adalah 1, 3, 5. Ya. Oke. Ya. Oke, baik. Teman-teman semua, ini sudah mendekati waktu berakhir. Jadi sampai ketemu di tatap muka berikutnya lagi. Jangan lupa PR-nya ini ya, untuk PR-nya ya. Jadi menulis surat memo, suratnya adalah soalnya ada di mana? Ada di halaman 30 ya, tentang OSIS-OSIS itu ya. Nah, ini nanti buat itu dan nanti ini kalau bisa selesai tanggal sekian sekian ya. Baik, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk partisipasinya ya semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat semua ya. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.